Udah dikencengin sebenarnya, Bi. Udah. Bisa dimulai, Ustaz? Iya, monggo. Jelas ya suara saya? Iya, jelas banget. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, para peserta kajian online, dirahmati Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Langsung saja kita serahkan ke Ustaz Aziz untuk memberikan materinya pada pertemuan kali ini. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa mawalah amma ba'du. Para pendengar, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini diperkenankan kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara thalabul ilmi, belajar, mempelajari, mendalami ilmu syariah ini, lebih khusus di tentang fikih muamalah. Semoga ini menjadi satu ilmu yang bermanfaat bekal bagi kita untuk kehidupan kita sehari-hari, lebih khusus di dalam kita berniaga, dalam kita bertransaksi, jual beli, dan ilmu yang kita pahami ini menjadikan kita semakin tahu rambu-rambu, batasan-batasan mana halal, mana haram. Sehingga ilmu yang akan membimbing kita pada cahayanya Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Para peserta yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan diskusi ya satu tema tentang hukum seputar top up, dan ini di dalam transaksi online hari-hari ini atau bahkan mungkin sudah lama menjadi hal yang sangat familiar di kehidupan kita sehari-hari. Kita mau berangkat ke Surabaya, kita pakai kendaraan mobil, ada yang namanya e-tol, dan e-tol ini tentu tidak lepas dari yang namanya top up. Kemudian kita misalnya ingin mendapatkan jasa layanan jasa transportasi, ada Gojek, ada aplikasi-aplikasi yang lain, dan itu ingin kita mendapatkan harga yang murah sehingga kita menjalankan top up. Demikian pula juga dengan layanan yang lain, ada banyak hal, ada GoFood, ada Gojek dan seterusnya ya. Ini sangat banyak sekali. Tidak lepas dari unsur yang namanya top up. Sehingga kita akan mempelajari apa hukum top up ini dan skenario apa yang bisa kita dapati di dalam transaksi yang dikenal dengan top up ini. Mungkin tidak banyak yang nanti akan kita sampaikan, sepertinya nanti kita bisa diskusi. Ini hanya sifatnya pengantar, dan saya sudah ada slide yang sudah disediakan oleh operator di sini. Yang pertama kita pahami dulu tentang praktek top up ya. Di slide berikutnya ada tentang praktek top up. Apa sih yang dimaksud dengan top up? Ya? Yang dimaksud dengan top up adalah ketika seseorang mendepositkan uang yang dimiliki untuk kemudian didepositkan di satu perusahaan jasa ya, yang tentu ketika dia punya uang di situ, uang ini kemudian suatu saat dia ketika butuh jasa tertentu, apakah itu bentuknya ingin pesan makanan, ingin jasa transportasi, atau ingin apapun nanti, bahkan termasuk barang ya, bisa kemudian menggunakan top up atau uang yang telah disimpannya tadi, sehingga dia kemudian mendapatkan potongan harga. Jadi memang yang ingin dituju adalah ingin mendapatkan potongan harga ketika dia melakukan pembayaran di awal seperti itu. Nah, ini kurang lebih praktek top up itu ya kurang lebih seperti itu. Dan wallahu a'lam juga mungkin para peserta semuanya punya pengalaman dari praktek yang seperti itu ya. Nah, maka kalau kita memahami sisi top up itu kurang lebih seperti itu,
Coba kita lihat tentang skema tentang top up ya di slide yang ketiga itu tentang skema top up. Jadi ada satu perusahaan ya, GoPay biasanya disebutnya atau perusahaan yang lain. Kemudian ada konsumen, ada pembeli. Artinya ada konsumen, kemudian dengan perusahaan GoPay atau perusahaan tertentu, dia mentransfer atau dia menyetorkan sejumlah uang kepada perusahaan tersebut. Kemudian perusahaan ini nanti diolah sedemikian rupa tentu untuk menjadi satu keamanan bagi lembaga atau perusahaan itu, dia tentu akan menyetorkan uangnya di BI. Dia akan mendepositkan juga uangnya kepada BI Bank Indonesia atau bank yang lain lah yang kemudian nanti tentu tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dari dia menyimpan uang tersebut. Maka ini kurang lebih skema globalnya. Sehingga ada unsur di mana konsumen dia menyerahkan uangnya kepada perusahaan GoPay, kemudian GoPay ini mengelola uang yang tentu jumlahnya sangat besar itu, kemudian dia akan gunakan untuk diserahkan atau didepositkan kepada bank tertentu yang kemudian dia juga mendapatkan bunga dari simpanan tersebut. Nah, ini model sekarang yang terjadi ya, yang kita kenal dengan yang namanya cross-funding, di mana orang bisa mengumpulkan dana dengan jumlah yang sangat besar, mengumpulkan uang dengan jumlah yang sangat besar tanpa dia punya status lembaga keuangan. Dia bukan bank, dia bukan koperasi, tapi dia bisa menarik atau bisa mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dari sistem tadi. Kemudian tentu dengan perusahaan ini dia bekerja sama dengan lembaga-lembaga kalau makanan dengan warung makan, kemudian misalnya dengan perusahaan jasa transportasi, dia bersama itu semuanya. Kemudian nanti disalurkan dengan lembaga-lembaga yang bersama dengan GoPay. Nah, maka kurang lebih seperti itu skema yang kita bisa dapatkan. Sehingga nanti setidaknya pola ini ada dua atap ya. Konsumen dengan perusahaan GoPay ketika dia menyetor uang yang kita kenal dengan top up tadi, apa atapnya kira-kira? Skema apa yang kemudian digunakan untuk menyerahkan uang ya bagi konsumen kepada pihak perusahaan GoPay tadi? Tentu ini yang kita kenal dengan top up. Tadi sekali lagi konsumen mendepositkan, menyerahkan sejumlah uangnya kepada perusahaan tersebut. Kemudian nanti suatu saat kalau dia butuh jasa layanan tertentu, dia mendapatkan diskon dari perusahaan itu sehingga dengan harga yang sangat murah. Kemudian perusahaan ini ketika terkumpul uang yang jumlahnya sangat besar, ya ini yang sekali lagi disebut dengan kita kenal dengan istilah cross funding tadi. Jadi mengumpulkan dana masyarakat dengan jumlah yang sangat besar, padahal dia bukan lembaga keuangan syariah, dia bukan bank, dia bukan koperasi. Dan kalau kita hitung saja sederhana sekali ya, misalnya kalau kita top up satu orang misalnya sampai 100.000 misalnya ya, top up sampai 100.000, kemudian taruhlah misalnya dalam satu hari ada orang yang top up sampai di angka misalnya 1 juta saja, itu sudah berapa yang terkumpul di lembaga perusahaan tadi ya, jumlah yang sangat besar itu satu hari. Kemudian nanti hari berikutnya kurang lebih juga ada orang yang melakukan top up ya paling tidak dengan nominal yang sama, misalnya 1 juta orang gitu ya, bisa kita kalikan. Dan tentu ketika kita punya uang dalam kondisi top up ini, biasanya ya tidak bisa kemudian kita mengambil jumlah seluruhnya. Biasanya diindahkan harus sekian dengan nominal tertentu, ya sehingga kalau tidak kalau dalam kondisi uang itu tidak ditambah maka tidak bisa digunakan dan sebagainya. Itu saja bisa kemudian kita bisa secara logika uang yang mengendap itu kepada siapa dimanfaatkan. Nah, ini yang namanya cross funding. Tentu pembicaraan kita adalah kembali kepada konsumen dengan perusahaan GoPay tadi atau
perusahaan penyedia jasa tadi sehingga harus melakukan top up. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah kita akan mengkaji tentang top up ya. Istilah top up kita menyerahkan sejumlah uang ya, bahkan sekarang banyak sekali tempat-tempat yang memungkinkan kita untuk melakukan top up. Hakikatnya kalau kita melakukan top up, apa sih akadnya gitu ya? Lagi kita berbicara akad karena ini yang sangat mendasar dalam transaksi-transaksi yang kita lakukan. Transaksi itu akan dikatakan sah, transaksi itu akan dikatakan halal hasilnya ketika tentu akadnya sesuai dengan syariat. Kalau tidak berarti akadnya batal, kalau akadnya batal berarti pendapatannya nggak halal. Nah, top up yang dilakukan oleh konsumen kepada perusahaan atau lembaga tertentu tadi, para ahli ilmu dari terutama para pakar-pakar ekonomi syariah kontemporer terutama menyebutkan sekiranya ada 4 skema akad, 4 kemungkinan akad yang digunakan. Dan nanti dari 4 kemungkinan akad ini kita coba bedah satu-satu. Dalam bahasa fikih ada istilah takyid. Jadi bagaimana kemudian fikih itu bisa menghukumi satu persoalan, itu ada kajian detailnya itu. Sampai nanti bisa menghukumi ini boleh, ini tidak boleh. Nah, proses untuk menghukum itu namanya takyid fikih. Kita akan mentakyid fikih ya tentang top up ini. Ada 4 kemungkinan akad yang digunakan seseorang konsumen ketika men-top up atau melakukan top up kepada satu perusahaan tertentu tadi. 4 hal itu yang pertama adalah sorof, akad sorof. Nanti kita jelaskan apa itu sorof. Kemudian yang kedua adalah akad ijarah mausufah bidzimah. Ijarah mausufah bidzimah. Kemudian yang ketiga ya adalah akad wadi'ah. Ya. Akad wadi'ah. Kemudian yang keempat adalah akad qard. Akad qard. Nah, 4 hal ini yang nanti menjadi kemungkinan akad yang kita lakukan ketika kita melakukan top up. Yang pertama adalah akad qard. Akad sorof. Apa yang dimaksud dengan sorof? Kalau bagi peserta kafilah ya dulu ketika kita berbicara atau masuk pada materi tentang pembagian jual beli, ini hal yang sangat mendasar dalam fikih muamalah. Pembagian jual beli itu salah satunya adalah pembagian jual beli dari segi barang yang ditransaksikan. Setidaknya ada 3. Yang pertama adalah transaksi barang dengan barang. Transaksi barang dengan barang. Ini yang kita kenal dengan istilah barter. Kemudian yang kedua ada istilah ada jenis jual beli di mana transaksinya dilakukan dengan menggunakan uang dengan barang. Uang dengan barang, dan ini yang sekarang umumnya terjadi di masyarakat kita, transaksinya menggunakan uang dengan barang. Kemudian yang ketiga adalah uang dengan uang, transaksi uang dengan uang. Ini yang disebut dengan sorof. Jadi ketika kita menukarkan uang dengan uang, ya, ini namanya akadnya akad sorof. Kita punya uang 100.000, kita tukarkan dengan sesama rupiah 100.000, ini kita sedang melakukan transaksi sorof. Jadi ringkasnya sorof itu adalah transaksi uang dengan uang. Kita menukarkan uang dengan uang. Baik yang sejenis rupiah dengan rupiah, atau yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar, rupiah dengan ringgit, rupiah dengan rial, ya. Selama itu mata uang, maka dikatakan sorof. Nah, sorof dalam akad top up, gimana bentuk sorofnya? Maka dianggap ketika kita melakukan top up, mendepositkan uang kita kepada satu perusahaan tadi, hakikatnya kita bertransaksi sorof, maknanya ada e-money gitu ya, ada e-money yang kemudian kita dapatkan, ada uang yang kita dapatkan tapi dalam bentuk e-money, dalam bentuk uang virtual kurang lebih gitu. Jadi misalnya kita top up 100.000, maka hakikatnya kita sedang bertransaksi
100.000, kemudian kita mendapatkan, kita transaksikan dengan bentuk e-money dari perusahaan tersebut dengan nominal yang nanti kita dapatkan. Nah, ada yang mengatakan ini adalah akad short, di mana kita mentransaksikan uang dengan uang. Nah, ini yang pertama. Akad short kalau dimasukkan dalam akad top up, maka para ahli ilmu membahasnya, kalau short yang digunakan akad di dalam top up, maka ketentuan short, ketentuan kita mentransaksikan uang dengan uang, karena uang ini adalah barang ribawi, kelompoknya adalah kelompok emas dan perak, maka harus memenuhi ketentuan syariat. Apa di antaranya? Kalau kita menukarkan uang yang sejenis, rupiah dengan rupiah, maka syaratnya dua. Yang pertama, jumlahnya harus sama. Yang kedua adalah ditunaikan dengan cara cash, dengan cara yadan biyadin, dengan cara tunai. Untuk itu, kalau kita bertransaksi rupiah dengan rupiah, tukar menukar rupiah dengan rupiah, dua syarat ini tidak terpenuhi, maka terjadi riba. Contoh misalnya ketika kita menukar uang 100.000 ditukar dengan uang 120.000. Ya, kita punya uang 100.000, kita tukar dengan 120.000. Ada kelebihan jumlah, ini namanya riba fadl. Karena syarat yang pertama tidak terpenuhi. Yang kedua, kita misalnya mentransaksikan uang dengan uang, ya, tetapi ada selisih waktu, ini namanya riba nasi'ah. Misalnya kita punya uang 100.000, sama-sama ditukar dengan uang 100.000, tapi ada jeda waktu serah terimanya. Misal, kita ingin tukar uang kepada tetangga kita atau teman kita, Pak, ini saya punya uang 100.000, mau tukar dengan 100.000 juga, misalnya pecahan 20.000 lima. Ternyata teman kita tadi cuma punya uang, misalnya pecahan 20.000-nya 4, misalnya, berarti 80.000. Kemudian yang tadi kita akan tukar-menukar uang itu, dia mengatakan, Pak, nanti ya 20.000-nya saya antarkan ke jenengan. Berarti sebenarnya kita menukarkan uang 100.000 dengan 100.000, sama-sama 100.000-nya. Berarti syarat yang pertama sudah terpenuhi, 100.000 ditukar dengan 100.000, tapi ada jarak waktu serah terimanya, ini namanya riba nasi'ah. Jadi meskipun sama-sama 100.000 dengan 100.000, tapi ada jarak waktu penyerahan yang berbeda, ini sudah dikatakan yang namanya riba nasi'ah. Dan ini dilarang karena tidak memenuhi dua syarat tadi. Nah, ini yang pertama, kaidah tentang transaksi short, transaksi tentang kita transaksi uang dengan uang. Yang kedua adalah ketika kita mentransaksikan uang yang tidak sejenis. Ketika kita mentransaksikan uang yang tidak sejenisnya, rupiah dengan dolar, rupiah dengan rial, rupiah dengan ringgit. Karena beda jenis, maka syaratnya hanya satu. Syaratnya harus yadan biyadin, syaratnya harus tunai. Kalau tidak tunai, berarti tidak boleh, namanya riba nasi'ah. Untuk itu, kalau kita mentransaksikan uang $1 dengan 15.000 rupiah, boleh, meskipun ini jumlahnya berbeda. Ini 1, ini 15.000. Tapi berbeda secara jumlah. Boleh, karena beda jenis. Syaratnya hanya satu, wajib ditunaikan dalam kondisi yadan biyadin tunai, tidak boleh ada selisih waktu di situ. Ini kaidah umum tentang akad short, akad kita mentransaksikan uang dengan uang. Nah, poinnya tentang top up. Ketika top up ini diakadkan dengan akad short, maknanya kita mengakadkan uang kita ketika kita top up, ketika kita depositkan itu, maknanya kita akan bertransaksi dengan uang juga. Nah, coba kalau kita lihat sekarang, apakah ketika kita men-top up 100.000 itu, betul-betul kita mendapatkan jumlah uang nominal yang sama 100.000? Bahwa alam bisa jadi tidak sama. Berarti kalau akadnya short yang digunakan tadi tidak sesuai. Tidak bisa digunakan akad top up ini menggunakan akad short. Karena hakikatnya
pada dasarnya adalah kita ini ketika menyerahkan sejumlah uang, karena uang dengan uang tentu akadnya bukan jual beli, ya akadnya adalah ketika kita menukar. Untuk itu kalau ada selisih berarti memang kita tidak dibolehkan menggunakan akad sorof dalam top up ini karena ada selisih yang ini skema akad yang opsi akad yang pertama. Jadi kalau top up akadnya adalah sorof berarti tidak sesuai, tidak pas. Akad yang kedua adalah akad yang kedua adalah akad ijarah mausufah bidhimah. Ini akad ijarah mausufah bidhimah. Bagi Bapak Ibu insya Allah sudah sangat familiar ya dengan akad ijarah mausufah bidhimah. Apa yang dimaksud dengan ijarah mausufah bidhimah? Ijarah itu maknanya adalah akad sewa, baik jasa maupun barang atau yang lain. Ijarah, akadnya ijarah. Mausufah itu maknanya disifati, tersifati. Bidhimah maknanya dalam tanggungan. Apa yang dimaksud dengan ijarah mausufah bidhimah? Ijarah mausufah bidhimah itu adalah satu akad jual beli jasa, transaksi jasa, di mana jasa yang akan didapatkan itu secara langsung tidak bisa diterima, hanya sifatnya disampaikan. Kriteria jasa yang akan didapatkan itu disampaikan ketika terjadi akad ijarah. Nah, gampangnya supaya lebih mudah kita untuk memahami seperti apa sih ijarah mausufah bidhimah itu. Seperti Bapak Ibu kalau ingin berangkat umroh ya, berangkat haji, itu akadnya apa? Ketika kita membeli layanan travel atau penyelenggara ibadah penyelenggara ibadah haji umroh itu, akadnya adalah ijarah mausufah bidhimah. Di mana ijarahnya? Ya karena layanan ini layanan jasa. Jasa di mana kita bisa menjalankan ibadah haji, ibadah umroh. Kemudian mausufah bidhimah, tentu ketika kita menyerahkan sejumlah uang, berakad untuk bisa berangkat umroh, kan nggak langsung kita mendapatkan barang atau jasa hari itu pula kita berangkatkan, tidak. Tapi mausufah bidhimah tersifati, layanan jasa yang akan kita dapat itu tersifati. Oh nanti berangkatnya pakai pesawat misalnya Garuda Airlines misalnya ya. Nanti di sana hotelnya pakai bintang 5 merek ini gitu. Kemudian misalnya nanti makanya pakai catering dan seterusnya. Itu yang nanti kita dapatkan. Tapi saat kita melakukan akad, Pak, saya ingin berangkat haji, saya berangkat umroh, kita bayar sejumlah uang, dalam kondisi tersebut, ya tidak ada. Layanan itu belum ada, tapi mausufah bidhimah. Disifati ketentuan-ketentuannya. Apa layanan yang didapatinya? Mausufah bidhimah. Maknanya didapatkan di waktu yang lain, hanya saja kriteria barangnya itu sudah disebutkan saat terjadi. Nah, ini ijarah mausufah bidhimah. Nah, ijarah mausufah bidhimah ini dibolehkan, akad ini boleh secara hukum asalnya dengan syarat harus jelas yang ditransaksikan. Jadi kalau ada travel haji, travel umroh, kemudian dia tentu menjual layanan jasa tersebut, boleh saja dia menggunakan akad mausufah, ijarah mausufah bidhimah. Syaratnya harus jelas. Jadi misalnya ketika berangkat umroh ya dengan harga misalnya 15 juta misalnya, nanti layanannya adalah tadi pesawatnya menggunakan pesawat Garuda Airlines, berangkat langsung dari misalnya Tuban sampai ke misalnya dari Surabaya langsung ke Jeddah atau ke Mekah. Kemudian nanti hotelnya sana fasilitasnya ini gitu ya, jelas semua detail gitu. Ini boleh karena layanan jasa itu sudah diketahui spesifikasinya dari awal. Tapi ijarah mausufah bidhimah ini tidak dibolehkan ketika ada unsur gharar, ketika ada unsur ketidakpastian di dalam akad. Misalnya ya, ada orang mau berangkat haji, diminta membayar 15 juta. Nanti ketika tanya, Pak, nanti saya berangkatnya pakai pasar pesawat apa? Nggak tahu, Pak, nanti kita lihat saja. Dan terus nanti kita nginepnya di mana, Pak? Ya, nanti gampang lah, Pak, nanti kita nginep di hotel yang kita bisa dapat. Ya, ini berarti kan nggak jelas. Ya.
Maka ijarah mausufah bidhimah, kalau sifatnya seperti itu maka dilarang. Tidak boleh ijarah mausufah bidhimah karena nggak jelas spesifikasi barangnya. Nah, sekarang kalau kita terapkan di top up, pemahaman ijarah mausufah bidhimah, karena hakikatnya ketika ada orang yang top up mendepositkan uangnya untuk membeli produk di waktu tertentu, hakikatnya dia sedang membeli jasa. Hakikatnya dia ingin membeli jasa. Nanti suatu saat kalau dibutuhkan dia dapat itu. Contoh misalnya, dia top up, nanti suatu saat kalau saya butuh makanan, saya pakai deposit saya, top up itu untuk biaya makanan. Nanti kayak kalau saya beli atau kalau saya butuh makanan atau jasa transportasi, saya gunakan isi top up saya ini untuk membeli layanan jasa transportasi tadi. Jadi hakikatnya ketika dia menyerahkan sejumlah uang, itu akadnya ijarah mausufah bidhimah. Ijarahnya adalah akadnya adalah dia membeli jasa yang belum real dia dapatkan langsung, hanya saja jasa itu sudah disifat. Nah, maka bagi yang sebagian ya para ahli ilmu kita di Indonesia terutama ya, membolehkan top up itu biasanya menggunakan akad ijarah mausufah bidhimah. Mereka membolehkan bahwa top up itu hukumnya halal, hukumnya boleh. Biasanya apa ketika ditanya apa dalilnya, mereka beralasan bahwa ini adalah akadnya ijarah mausufah bidhimah. Tetapi ini dibantah oleh para ahli ilmu yang lain. Kalau ijarah mausufah bidhimah mestinya real, yang ditransaksikan pasti. Untuk apa dia top up 100.000 itu? Apakah untuk layanan transportasi, apakah untuk makanan, ataukah untuk barang apa? Mestinya harus spesifik, harus detail, harus jelas. Tapi kalau umumnya top up, apalagi dengan berbagai macam produk sekarang yang ada ya, ketika misalnya ada orang top up 100.000 misalnya gitu ya, kemudian di situ banyak fitur, misalnya ada GoPay, ada Gojek, ada GoFood, ada GoSend, ada GoMessage bahkan ya, yang widget gitu. Dan mungkin ada sarana yang lain. Sehingga ketika dia top up, mentransfer atau mendepositkan uang itu, kira-kira untuk akad jasa yang mana itu nggak jelas. Gitu. Maka istilah para ahli ilmu yang lain membantah. Kalau ijarah mausufah bidhimah ditetapkan di dalam top up, mestinya spesifik jasa yang akan dia beli apa, mestinya gitu. Ya. Dan ini syaratnya kalau ijarah mausufah bidhimah harus spesifik. Maka kalau misalnya ini mohon maaf ya, kalau misalnya kita berbicara gini, apa hukumnya? Misalnya gini, kita menginginkan kita misalnya punya anak kita misalnya berangkat sekolah, ya, berangkat sekolah dan kita misalnya nggak bisa ngantar, akhirnya kita pakai layanan ojek. Nah, misalnya kita sampaikan kepada tukang ojek itu, Pak, saya mau bayar di awal. Dengan ini saya minta jasanya untuk mengantarkan anak-anak ke sekolah. Dengan kalau misalnya normalnya ya sebulan itu kalau dihitung per berangkat dan pulang misalnya sampai 1 bulan misalnya 500.000. Tapi karena ini saya bayar di awal, Pak, saya bayar di awal sehingga saya minta diskon yang misalnya sampai 400.000, yang seharusnya dibayar 500.000, dibayar hanya 400.000 karena dibayar di awal. Apa hukumnya? Boleh atau tidak? Boleh-boleh saja. Ya. Karena apa? Karena ini ijarah mausufah bidhimah yang sifatnya spesifik. Nah, tetapi kalau kita terapkan di top up, umumnya tidak spesifik. Banyak produk yang nanti sangat mungkin kita akan gunakan. Jadi, ketika kita men-top up, mendepositkan uang 100.000 atau berapapun nominalnya, untuk apa nominal itu nggak jelas. Ya. Nanti kalau butuh makanan, ya kita butuh makanan. Nanti kalau untuk transportasi, Gojek, Grab dan seterusnya, kita pakai itu, ya nggak jelas. Berarti mausufah bidhimah atau ijarah mausufah bidhimahnya berarti batal. Tidak bisa digunakan karena tidak ada spesifik jasa, layanan jasa yang akan digunakan dalam akad tersebut. Baik. Yang ketiga sekarang, opsi akad top up itu adalah akad wadiah. Apa itu wadiah? Wadiah itu titipan.
Jadi ketika ada orang mendepositkan atau top up uang 100.000 misalnya ke perusahaan tersebut, hakikatnya dia sedang melakukan nitip. Uang ini saya titipkan, ya, nitip. Nah, ini wadiah. Kalau menggunakan akad wadiah, mestinya kalau kita balik pada kaidah fikih yang namanya wadiah itu titipan, barang titipan yang dititipkan kepada orang yang diamani tadi tidak boleh dimanfaatkan, tidak boleh dimanfaatkan. Sehingga kalau kita men-top up sejumlah uang, mendepositkan uang kita kepada perusahaan tersebut, ya, apakah pertanyaannya ini, apakah uang yang mengendap dengan miliaran bahkan triliunan itu, apakah tidak dimanfaatkan sama sekali oleh perusahaan? Nggak mungkin. Ya, buktinya ketika dia sudah terkumpul cross funding tadi, terkumpul uang yang sangat banyak itu, dia akan gunakan untuk distorkan dia akan gunakan untuk mendapatkan laba yang lebih besar. Dia serahkan ke BI, dia gunakan untuk deposito juga misalnya ke bank yang lain, sehingga uang yang terkumpul dengan jumlah yang besar itu dalam hitungan hari dan dalam hitungan bulan sudah sekian bahkan berlipat-lipat bunga yang dia dapatkan. Dan inilah yang menyebabkan kenapa orang yang kemudian dia top up kadang dia mendapatkan harga yang sangat rendah, bahkan kadang-kadang kalau kita pikir nggak masuk akal. Dari mana itu keuntungannya? Ya dari perusahaan tersebut ketika dia memutar uang itu. Berarti dia dapat manfaat dari uang yang besar. Mestinya kalau akadnya wadiah, bagaimana ketentuannya, dia tidak dibolehkan menggunakan uang itu untuk keperluan pribadi. Karena ini wadiah, ya. Maka kalau akad top up ini opsinya akadnya adalah akad wadiah, maka nggak bisa. Kenapa? Karena prinsip dari wadiah itu titipan, akadnya akad amanah, sehingga tidak boleh digunakan untuk apa. Ya. Baik, kalau sorof tidak mungkin, ijarah mausufah bitima tidak mungkin, wadiah tidak mungkin, apa kira-kira akadnya? Nah, ini ada yang keempat, namanya akad qard. Akad qard itu akad pinjam-meminjam. Akad qard, akad pinjam-meminjam. Bedanya apa dengan wadiah? Kalau wadiah tadi kan tidak boleh, ya, tidak boleh tidak boleh dipakai dananya. Kalau qard boleh. Jadi misalnya kita pinjam uang dari orang lain, pinjam uang dari teman kita, pinjam uang dari orang lain, ya boleh kita memanfaatkan uang itu karena akadnya pinjam meminjam. Nah, ketika kita pinjam uang kita manfaatkan untuk yang lain, hukumnya boleh. Nah sekarang kalau kita lihat dari skema top up tadi, ketika kita mendepositkan uang tadi, kemudian dipakai oleh perusahaan tersebut, dikembangkan, bahkan diinvestasikan atau digunakan usaha yang lain, maknanya perusahaan itu menggunakan uang tadi. Maka hakikat akadnya adalah akad qard. Akadnya adalah akad pinjam-meminjam. Hakikatnya orang yang sedang men-top up uangnya, mendepositkan uangnya, hakikatnya dia sedang memberikan pinjaman kepada perusahaan tersebut. Ya. Kemudian perusahaan itu memanfaatkan uangnya, ya, dipakai untuk investasi, dipakai untuk tadi misalnya didepositokan dan seterusnya, dia dapat untung dari situ. Nah, sehingga kalau akadnya adalah akad qard, kembali pada kaidah besarnya kullu qardin cara manfaatan fawariba. Kullu qardin cara manfaatan fawariba. Mestinya kalau akadnya qard, maka yang kembali kepada konsumen, yang kembali kepada orang yang top up tadi, ya nominalnya mestinya sama. Karena akadnya akad qard. Ya dia 100.000, ya dia dapat 100.000. Ya. Kalau sampai di situ nggak masalah. Jadi misalnya saya top up 100.000 gitu ya, maka nanti saya gunakan untuk misalnya membeli layanan jasa Grab, Gojek, misalnya yang harus saya bayar 10.000 dan langsung berkurang 10.000, nggak masalah sampai di situ. Ya. Tetapi kan umumnya tidak seperti itu. Orang melakukan top up dalam rangka ingin mendapatkan bonus, dalam rangka ingin mendapatkan potongan harga, dalam rangka ingin mendapatkan harga yang lebih murah. Nah, ini masalahnya, potongan harga ini yang masalah.
Kenapa? Kembali pada kaidah tadi. Kullu qardin cara manfaatan fahuwa riba. Setiap akad utang piutang di mana orang yang menerima pinjaman mendapatkan manfaat, ya, maka manfaatnya riba. Maka tadi lagi kalau kita kembali kepada skema tadi, orang yang melakukan top up kan hakikatnya dia sedang memberikan pinjaman, meminjami ini kepada perusahaan. Nah, ketika dia melakukan pinjaman, yang dipinjami tentu perusahaan tadi, kumpul dana besar, diinvestasikan ke BI, diinvestasikan kepada usaha yang lain, dapat untung dia. Kemudian ketika dia atau konsumen tadi melakukan akad, ya, misalnya dia naik Gojek, naik Grab, atau dia pesan GoFood, dan sebenarnya dia dapat potongan harga. Maka potongan harga ini bentuk manfaat yang dia terima dari perusahaan tersebut ketika dia meminjam. Dan inilah yang disebut dengan riba. Ketika kita menerima manfaat, ketika kita meminjami uang dan kita menerima manfaat itu, tentu dipersyaratkan umumnya di awal, maka manfaat itulah yang disebut dengan riba. Untuk itu, sekali lagi, masalah di top up itu akadnya adalah akad qard, dan akad qard adalah diskon, potongan harga, ini yang bermasalah. Untuk itu, wallahu a'lam bishawab, dari skema kemungkinan akad yang memungkinkan adalah akad qard, akad pinjam meminjam. Kalau kemudian top up itu menjadikan kita dapat potongan harga, menjadikan kita kemudian dapat diskon dan seterusnya, ini yang menjadi masalah. Ya. Untuk itu, kalaulah sangat tidak terpaksa kita harus menggunakan top up, maka lebih baik kita cash saja. Ya, lebih baik kita cash saja. Misalnya mau pesan makanan gitu ya, pada kita top up, ya kalaulah tidak terlalu mendesak harus kita top up, lebih baik kita cash saja. Kita pesan makanan, kita bayar langsung. Kalau kita menggunakan jasa transportasi, Gojek, Grab, dan seterusnya, banyak sekali sekarang, maka hakikatnya ya lebih baik cash saja, karena tadi jaga-jaga nih gitu ya, khawatirnya tetap biasanya kita dapat manfaat yang seharusnya kita bayar misalnya 20.000 ya, kita hanya mungkin bayar dengan diskon berapa gitu ya, maka kita menerima manfaat. Nah, ini yang pertama tentang top up. Meskipun kita tidak memungkiri, ada yang mengatakan boleh ya, karena akadnya icara musufa bidimah. Seperti kalau kita lihat sekarang di Indonesia misalnya ada Dr. Onsoni, beliau termasuk yang berpendapat boleh tentang top up ini karena berpendapat akadnya adalah icara musufa bidimah. Tapi kalau kita misalnya lihat atau mengambil pendapatnya misalnya Ustaz Bin Badri ya, kemudian Ustaz Erlangga, kemudian Ustaz Firanda dan seterusnya, umumnya mereka pada sadilah kita ini berpendapat akadnya adalah akad qard sehingga tidak boleh menerima manfaat dari akad top up ini. Jadi bahwa alam kita mengambil kehati-hatian, itu pendapat qard ini yang lebih kuat dalam skema akad top up. Kemudian para peserta yang dirahmati Allah, bagaimana sekarang dengan para pekerja, misalnya orang yang bekerja sebagai tukang ojek tadi yang ikut di Gojek atau Grab, apakah dia mendapat cipratan dosa di sini, atau keuntungan yang dia dapatkan dari jasa dia ngojek tadi itu halal atau tidak? Maka hakikatnya ketika dia bekerja dan dia mendapatkan gaji, maka ya layak-layak saja, sah-sah saja gaji yang diterimanya. Jadi ketika misalnya dia bekerja di satu perusahaan Gojek tadi, dia hanya sebagai driver, dia hanya sebagai orang yang kesehariannya yang ngojek tadi dengan menggunakan aplikasi tadi. Akhirnya dia menjalankan tugas dari perusahaan. Maka dia tidak langsung yang melakukan akad dengan orang yang pengguna jasa. Maka tetap bayarnya top up-nya kepada perusahaan. Hanya saja driver ini nanti sebagai pegawainya perusahaan. Nah, apa hukum gaji atau upah yang dia terima sebagai tukang ojek tadi? Hukumnya halal, tidak masalah, dan hakikatnya dia digaji sesuai dengan akad yang dia kerjakan dalam kerjanya.
masalahnya adalah konsumen dengan perusahaan. Karena akadnya tentu ketika dia membayar sejumlah uang untuk top up, dia dengan perusahaan akan. Jadi walau untuk orang yang bekerja, insya Allah halal-halal saja yang didapatinya, karena ini tentu upah dari pekerjaan yang dia lakukan. Walau bisawab, ini sebagai pengantar, mungkin dari para peserta juga punya pengalaman dan ada wawasan lebih dari itu, monggo nanti kita sharing, silakan disampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Itu kurang lebih walau bisawab. Kami kembalikan kepada Pak Teguh. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Selanjutnya mungkin kita masih ada waktu, mungkin ada diskusi dari peserta kajian online. Monggo dipersilakan, diaktifkan mic-nya, kemudian sebutkan namanya dan ajukan pertanyaannya singkat, jelas, sehingga nanti bisa bergantian. Dipersilakan, Pak. Silakan. Mungkin ada yang mengajukan pertanyaan. Belum ada. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bu, siapa Bu? Dari mana? Ustadz, dari Bojonegoro, Bu Insyafitul. Gimana, Mau Bu? tanya tentang mungkin hampir sama ya dengan top up. Kalau istilahnya aja yang beda. Kita itu sering melakukan itu deposit pulsa. Deposit pulsa, Ustadz. Seperti kita menabung ke tempat itu, misalnya toko deposit, kita kasih uang 500.000, terus kemudian kita pakai untuk jual pulsa, transaksi sesuai dengan kebutuhan, seperti itu. Apakah itu apa ya namanya? Apa sama dengan ijarah yang tadi gitu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja ya kita jawab dulu. Poin di ijarah mausufah bidhimah itu hakikatnya adalah transaksi atau objek transaksinya itu jelas. Misalnya ketika kita membeli di satu barang gitu ya, satu layanan jasa, maka jasa yang akan kita dapatkan itu jelas. Misalnya per item atau per sekali transaksi itu berapa item, berapa ininya itu jelas. Nah, sehingga kalau umumnya deposit atau yang kita bayarkan ketika di satu bentuk produk, ini umumnya disebut dengan ijarah mausufah bidhimah. Jadi misalnya ketika kita misalnya beli sesuatu tadi ya, tadi ke satu rekening gitu, kemudian jelas hanya untuk satu produk. Ini dibolehkan, dan inilah yang disebut dengan akad ijarah mausufah bidhimah. Maka dibolehkan. Sama kayak misalnya etol ya. Apa hukum etol itu? Hakikatnya ketika kita mentransaksikan kan hanya satu objek transaksi, yaitu untuk membayar tol. Nah, sehingga ketika jelas satu yang didapatkan, maka sebenarnya kita membeli satu layanan produk jasa. Maka ini dibolehkan ya, karena hakikatnya kita membeli satu produk jasa. Bagaimana dengan potongan harga? Ya dibolehkan, karena hakikatnya ibaratnya kita juga sangat sering ya melakukan atau memberikan pilihan harga. Misalnya kalau dibayar tunai sekian, lebih murah biasanya. Kalau dibayar misalnya berapa kali pembayaran sekian, untuk berapa kali lagi pembayaran yang lebih lama tentu lebih mahal. Nah, hakikatnya pilihan harga ini boleh, dengan catatan
ketika terjadi akad wajib menunjukkan satu harga. Sehingga ketika kita memiliki pilihan, kalau misalnya beli layanan retol untuk 1 minggu sekian, misalnya untuk membeli 1 bulan sekian, dan ketika akad kita memilih satu layanan, sudah saya pilih 1 bulan dapat potongan sekian, hukumnya boleh. Ya, dengan syarat tadi layanan jasa yang akan kita dapatkan juga sudah jelas di awal. Ya. Maka walam ya, kalau sudah jelas layanan jasanya ini yang dibolehkan. Nah, kembali pada top up yang ada di banyak layanan tadi, kenapa tidak dibolehkannya meskipun dengan menggunakan ijarah musbati bima, karena akad itu nggak jelas mau digunakan yang mana, nggak jelas. Hanya saja nanti saya ingin gunakan untuk makanan, ya nanti baru dikurangi untuk jasa makanan tersebut. Saya ingin gunakan jasa transportasi, kemudian dikurangi lagi. Nah, ini yang tidak memenuhi ketentuan musuh bitimah yang jelas dari awal. Dan itu terjadi unsur goror, terjadi unsur ketidakpastian, ketidakjelasan saat terjadi akad. Walam, mungkin itu yang bisa kami jawab. Begitu Bu. Mungkin ada yang masih belum jelas mau ditanyakan, Ibu? Ibu Insya Fitul Aminah. Sampun. Saya mau nanya Pak Teguh. Enggak Pak Andi. Andi dari Bojonegoro. Iya, enggak Pak Andi. Jadi kalau dari penjelasan Ustadz Darji tadi, ada ada fenomena top up, kemudian Ustadz menjelaskan perkiraan apa saja akad yang akan digunakan oleh kedua belah pihak antara konsumen sama katakanlah GoPay begitu ya. Pertanyaan saya adalah apabila seolah-olah di antara keempat ini ada salah satu yang memang cocok, itu artinya ini seolah-olah Ustaz ya. Artinya memang halal ya, kan seperti itu. Tetapi pertanyaan saya adalah ketika ketidaktahuan dari pihak GoPay maupun pihak konsumen, akad apa yang akan atau telah digunakan oleh mereka berdua begitu. Apakah ini bisa menjadi sesuatu yang halal atau dibolehkan, Ustaz? Itu saja, Ustaz. Oke. Baik. Kalau masalahnya adalah masalah ketidaktahuan ya. Kalau betul ya, seseorang itu tidak tahu hukum yang kemudian dia lakukan ya secara umum bahwa orang yang melakukan sesuatu kesalahan dalam posisi nggak tahu, insya Allah dia ma'fun, diampuni lah, Allah mengampuni kesalahan dan dosa tersebut. Ya, dalam kondisi betul-betul tidak tahu kondisi yang dia sedang lakukan, maka tentu dengan rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala ma'fun anhu, dia diampuni dosa. Untuk itu kalau misalnya ya secara umum ini ada orang yang kemudian misalnya dia melakukan satu perbuatan, dia melakukan perbuatan dan dia nggak tahu bahwa itu adalah satu hal yang dosa, dia ma'fun anhu, perbuatannya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kalau kita lihat di zaman kondisi kita hari ini, orang kemudian punya alasan untuk mengatakan bahwa dirinya tidak tahu, itu alam mungkin sangat kecil ya, dengan berbagai macam ilmu, dengan berbagai macam sarana media ilmu yang kita dapati di zaman seperti ini, sangat kecil orang kemudian mengatakan, saya nggak tahu. Untuk itulah kenapa dalam Islam kita ini diwajibkan untuk belajar, diwajibkan untuk menuntut ilmu. Dan juga tidak dibenarkan orang kemudian saya nggak usah belajar supaya nggak kena hukum, ya ini juga salah. Ya, karena dia melakukan hal yang tentu tidak melakukan hal yang diperintahkan oleh Subhanahu wa taala dan nabinya, yaitu thalabul ilmi, belajar ilmu. Nah, untuk itu sangat kecil kemungkinannya orang di kondisi hari ini mengatakan tidak tahu hukum, tidak tahu kondisi ya, berbagai macam
sarana sudah di mana-mana ada, bisa diakses, dan kalau kemudian masalahnya adalah dia nggak mau belajar, ini masalah. Kecuali kalau betul-betul dia nggak tahu, ya, nggak ada sarana yang sampai pada orang tersebut sehingga tidak tahu hukum, maka alam mudah-mudahan Allah mengampuni orang tersebut. Tapi kalau masalahnya adalah dia nggak mau belajar ilmu, nggak mau memahami tentang kaidah-kaidah syariah tentang fikih muamalah, poinnya adalah dia nggak mau belajarnya itu sehingga dia tetap dihukumi. Itu nggih, Pak Andi kira-kira. Afan Ustaz, mungkin lebih jauh lagi dari lebih agak sedikit dalam lagi. Jadi mungkin akad top up itu kan agak, kalau saya tadi mengamati penjelasan, mungkin orang secara umum yang tidak tahu atau tidak belajar agak susah untuk bisa mengetahui apa kira-kira akad yang akan dilakukan ketika top up. Dari penjelasan antum terkait dengan ilmu dan kemudian halal haram, misalkan gitu, apakah ketika misalkan kita kan kalau fenomena sebelum hari raya itu banyak sekali orang tukar menukar uang dengan sesama rupiah dan beda jumlah, beda angge gitu. Ketika katakanlah karena mereka tidak berilmu, apakah penghasilan mereka bisa dianggap halal, kan begitu Ustaz? Afan Ustaz? Kan kalau kita setelah belajar kan jelas-jelas itu haram karena itu riba fadl kan, seperti itu Ustaz. Tapi kan ilmuwan apakah itu masuk dalam kaidah yang akan dimaafkan seperti itu? Apakah hasilnya halal gitu? Kalau saya masih agak kurang apa namanya? Kurang jelas sehingga mohon penjelasan Anda. Iya. Oke. Ini kaidah umumnya ya. Jadi kita sampaikan kaidah umumnya bahwa satu perbuatan dosa yang dilakukan karena ketidakpahaman terhadap hal tersebut, ini yang menyebabkan mudah-mudahan Allah mengampuni karena ketidaktahuan. Akan tetapi kalau kita lihat hari ini ya, kondisi hari ini kan hukum itu akan berubah sesuai dengan ilah. Orang hari ini sebenarnya bisa pada kondisi tidak bisa dikatakan dia nggak tahu. Ya, kalau alasnya nggak tahu, ini dalam syariat kurang lebih hari ini tidak bisa diterima. Kenapa? Karena sarananya banyak. Pengajian di mana-mana, sarana untuk kita dapat pemahaman itu juga sangat banyak ya. Maka bisa jadi karena faktor dia malas atau mungkin dia tidak mau mengkaji lebih dalam. Nah, disitulah faktornya. Untuk itu, kalau ada orang yang misalnya masih bertransaksi, kemarin misalnya sebelum hari raya ya, melakukan istilah transisor tadi, tukar menukar uang dengan ada kelebihan jumlah, maka wa'alam ya, kondisi hari ini tetap dia akan dihukumi dosa. Karena sarananya sudah luar biasa banyak. Orang banyak menyampaikan tentang ini boleh, ini tidak boleh, sudah luar biasa. Kalau sampai dia tetap melakukan itu, berarti dia tetap kena dosa, meskipun mungkin dia punya alasan untuk tidak tahu tentang ilmu. Sangat tidak bisa diterima secara syariat, karena hakikatnya sarana yang untuk mendapatkan ilmu itu sudah cukup. Gitu kurang lebih Pak Andi ya. Nggih, Baik. Mungkin masih ada lagi pertanyaan? Kita batasi sampai jam berapa, Ustaz? Monggo, jam 9. Masih panjang nih. Setengah jam lagi, monggo. Ya, kalau sudah nggak ada ya nggak apa-apa, kita cukupkan. Masih ada lagi, Bapak-Bapak? Pertanyaan? Bu-Ibu mungkin ada? Saya mau tanya lagi kalau belum ada yang lain, Ustaz. Monggo, Pak Andi. Iya. Lanjut, Pak Andi. Tapi nggak enak yang lain, Ustaz. Yang lain? Ada lagi ya? Belum ada, nanti nggak apa-apa. Oke, terkait dengan bunga bank, Ustaz. Iya. Saya kok pernah mendengar ada yang masih menghalalkan, ya, Ustaz. Atas dasar apakah itu? Terus yang kedua, saya pribadi masih ragu-ragu walaupun uang saya simpan di katakanlah bank syariah begitu, bank syariah mandiri begitu.
ya biasanya masih kami sisihkan gitu untuk kami keluarkan yang karena saya bingung nanti akan apa gitu. Kalaupun tadi yang wadiah tadi tapi juga dimanfaatkan, Ustaz. Saya juga bingung sebetulnya apakah ini kondisi yang semacam darurat karena kami membutuhkan ATM di mana-mana dan sebagainya atau seperti apa, Ustaz? Seperti itu, Ustaz. Ya, kita tidak mungkiri ya bahwa memang masih ada bahkan sekelas profesor ya, mungkin kita atau semua namanya yang masih membolehkan riba bank ya, bunga bank. Maknanya dianggap itu sesuatu yang tidak bagian dari unsur riba. Meskipun ini juga sangat bertentangan dengan umumnya pendapat para ahli ilmu, para ulama dari semua belahan dunia Islam yang mengatakan bahwa bunga bank hukumnya haram. Bunga bank hukumnya bank konvensional ya, terutama adalah hukumnya tidak dibolehkan, hukumnya haram, hukumnya adalah riba. Dan tentu sebagai orang Muslim kita lebih mengambil pendapat yang mayoritas, pendapat jumhur ulama kalau dalam bahasa fikih, maka kita ambil pendapat yang lebih kuat bahwa bunga bank ini jelas-jelas riba, bunga bank ini haram hukumnya untuk kemudian dimanfaatkan secara pribadi. Nah, memang jadi satu permasalahan adalah dalam kondisi kita hari ini, bolehkah kita masih punya tabungan di bank konvensional? Bolehkah kita membuka rekening di bank konvensional yang tentu kita tahu itu ada unsur ribanya? Maka kajian para alim menyebutkan kalau itu hanya sebatas, misalnya kita sebagai karyawan, hanya sebagai penerima transfer gaji, dan memang sistem dari perusahaan atau tempat kerja itu atau kantor itu mengharuskan seperti itu, maka masih dibolehkan. Sebatas itu masih dibolehkan. Hanya sebatas untuk penampungan gaji. Kemudian nanti kita bisa pindah ke rekening yang lain yang insya Allah lebih syariat. Kemudian yang kedua tentang pengambilan. Kalaulah kita misalnya di rekening bank itu masih ada sisa-sisa bunga ribanya, bolehkah kita manfaatkan? Bolehkah kita ambil? Ini pun menjadi perdebatan para ahli ilmu. Kalau kita ambil pendapatnya Syekh bin Baz, dia termasuk yang membolehkan untuk kita mengambil bunga bank dengan syarat tidak dimanfaatkan untuk riba. Jadi tentu dengan dasar ya, kalau kemudian itu tetap diindahkan di bank tersebut, sangat mungkin kelebihan-kelebihan itu digunakan untuk tentu yang kemaslahannya bukan untuk kebaikan. Bahwa alam bisa digunakan untuk justru menghancurkan Islam dan seterusnya. Itu dengan pertimbangan yang ada, boleh mengambil bunga bank dengan syarat tidak dimanfaatkan untuk riba, tidak digunakan untuk pembiayaan dan kebutuhan secara pribadi. Maka kita bisa gunakan untuk donasi atau kita salurkan untuk orang-orang yang sifatnya membutuhkan. Bahkan ada yang membolehkan kita mengambil bunga bank riba itu untuk kita bisa membantu para ghorimin, orang yang punya banyak hutang. Ini dibolehkan. Bahkan kita tahu ada satu lembaga yang punya punya kegiatan khusus untuk menerima donasi dari bunga bank yang sifatnya riba. Kenapa? Kalau tidak ditampung seperti itu, sangat mungkin dia ambil untuk pribadinya. Jadi saya pikir ini butuh ya banyak nanti lembaga-lembaga keuangan atau kota syariah itu mengkampanyekan bahwa lembaga itu menerima dana riba dari semua masyarakat kaum muslim. Supaya apa? Dana riba itu tidak diambil secara pribadi, tapi disalurkan untuk sosial, disalurkan untuk yang lain. Ya, termasuk tadi boleh digunakan untuk membantu menyelesaikan orang yang terlilit hutang. Jadi dia terlilit hutang dengan rentenir, tidak bisa bayar hutang, ya, dia boleh dibantu dengan menggunakan bunga bank tersebut. Yang penting tidak boleh digunakan secara pribadi. Ya. Nah ini terkait dengan bunga bank, insya Allah kita sebagai orang Muslim yang mengambil sikap kehati-hatian dan lebih mengutamakan pendapat yang lebih kuat, kita sepakat boleh kita mengambil bunga bank. Adapun bagaimana dengan bank syariah yang juga masih alam ya, bisa jadi dalam praktek di lapangan atau di kesehariannya juga masih menerapkan unsur riba ini meskipun melabelkan sebagai bank syariah. Maka kalaulah jadi
sikap kita tentu adalah bukan levelnya, tapi prosesnya seperti apa. Ini penting, ya. Bukan di level bank tersebut, tapi prosesnya seperti apa. Meskipun nanti setahu saya ada bank syariah yang sudah menerapkan setiap kita ingin membuka rekening selalu ditawarkan 2 opsi. Buka rekening itu opsinya ingin hanya sekedar wadiah, hanya ingin titip, ya. Sehingga kalau titip konsekuensinya bukan bertambah, tapi risikonya siap-siap berkurang. Karena ada biaya administrasi dan seterusnya, dan itu hukumnya boleh. Yang kedua adalah akadnya investasi. Kalau kita menabung dan akadnya investasi, tentu pikiran dan harapan kita tidak hanya keuntungan, tapi juga siap untuk menanggung kerugian karena akadnya adalah akad musyarakah atau akadnya adalah akad mudharabah. Dan ini ada kayak bank di Saudi itu ya, bank Rojike itu, sistemnya sudah seperti itu. Dan mudah-mudahan ya di Indonesia menganut hal yang sama. Jadi kalau setiap ada orang yang mau investasi, setiap orang yang mau masuk untuk menabungkan atau menaruh uangnya di tempat tersebut, maka dia ditawari dengan mau wadiah, hanya sekedar nitip atau investasi. Yang investasi ya tadi ada untung, ada bagi untung, ada rugi, ada bagi rugi. Dan alhamdulillah ya koperasi-koperasi yang sudah menerapkan betul-betul prinsip syariah ini sudah menerapkan seperti itu. Tahu kami di BTM Surya Utama di Palang itu kan Palang Tuban itu insya Allah sudah menerapkan prinsip seperti itu. Jadi betul-betul orang yang menabungkan uangnya di koperasi di BTM Surya Utama ya jangan berharap ada tambahan uang ya. Bahkan kebijakan dari kantor uangnya tetap tidak diambil administrasi. Jadi nabung 100.000 sampai kapanpun 100.000. Karena akadnya adalah akad qard, akadnya adalah akad pinjam meminjam. Kecuali kalau dia niatkan investasi ya tentu nanti ada bagi untung atau bagi rugi. Nah, wa'lam, kalaulah kemudian ada yang melevelkan syariah tapi akadnya wadiah, kemudian di rekening masih ada tambahan, ya berarti itu bukan wadiah sebagaimana yang dikatakan. Kalaulah kita masih ragu, bisa nanti menyampaikan kepada pihak bank untuk tidak dimasukkan profit sharingnya itu bisa. Nanti bisa minta ke pihak CS-nya atau ke pihak pengelola di bank itu menyampaikan karena akadnya wadiah saya ingin tidak ada tambahan berapapun meskipun kecil. Itu saya bisa. Supaya lebih aman, sejumlah uang yang kita tabung, sejumlah itulah yang menjadi hak kita untuk kita ambil. Oh, alam itu tambahannya sedikit Pak Andi. Terima kasih, Ustaz. Jelas ya, Pak Andi. Mungkin ada yang lain, Bapak di belakang. Silakan. Masih ada waktu. Belum ada lagi. Kalau belum ada, saya boleh tanya, Ustaz. Ini memang kalau karena top up ini memang ya sekarang hampir bisa dikatakan seperti mustahil gitu ya dalam karena teknologi berkembang terus apa namanya sehingga orang menginginkan kemudahan karena banyak sekali contohnya saja misalnya Grab gitu ya, ojek Grab ternyata ojek itu juga top up dulu, jadi Grab itu juga top up ke perusahaan, dia mendepositkan uang, kemudian nanti kalau misalnya ada pembelian atau ada taruhlah misalnya ada orang yang pesen makanan, kemudian pembeli ini cash nantinya, dia memang ada opsinya pembeli ini juga mempunyai saldo di tempatnya itu atau GoPay atau ke OVO atau mana, tapi pembeli ini memilih cash gitu. Jadi pembelinya taruhlah pembeli ini tidak ada top up segala macam, hanya di aplikasi dia misalnya membeli makanan ini seharga 10.000 taruhlah seperti itu. Nah kemudian Grab datang untuk membelikan makanan sejumlah 10.000. Nah 10.000 ini otomatis nanti akan kedebet dari saldonya Gojeknya tadi. Jadi taruhlah 10.000 akan kedebet sebagai pembayaran ke merchant tadi ya, misalnya warung atau siapa yang bekerja sama dengan itu. Kemudian
drivernya itu mengantarkan makanan dan dia menerima cashnya. Nah ini kan tidak ada pilihan nih buat apa Gojek tadi ya, top up gitu. Jadi tidak ada istilahnya, ya memang itu kemudahan teknologi ya, kemudahan teknologi dan kayaknya tidak ada pilihan lain kecuali dia top up. Artinya top up semacam itu kan yang mungkin diperbolehkan Ustaz. Nah, kecuali kalau top up yang dia ingin ngambil diskon gitu. Misalnya, wah ini ada makanan kalau di diskon 40% nih kalau saya misalnya top up. Nah, mungkin top up yang semacam ini yang nggak boleh. Begitu Ustaz atau Iya. Nih, jadi betul ya. Yang pertama memang dengan kondisi perkembangan media atau teknologi saat ini hampir sulit untuk kita menghindari transaksi seperti itu. Jadi kalaulah memang terpaksa, ya sekali lagi kalau bahasa terpaksa ini kan dalam kondisi sudah dalam kondisi normalnya, maka sebisa mungkin kita menghindari yang namanya diskon. Karena diskon ini tadi, ya hakikatnya adalah kita menerima manfaat dari apa yang kita pinjamkan pada perusahaan. Karena dari 3 skema atau 4 skema akad tadi yang lebih memungkinkan akadnya adalah akad farat, akad pinjam meminjam. Maka kita menghindari diskon. Ya, menghindari yang sifatnya potongan harga. Meskipun sekali lagi ini yang banyak dicari, justru ini yang dicari oleh banyak masyarakat kita. Iya, betul. Dapat diskon 60%. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa menghindari, ini jauh lebih baik. Ya. Misalnya kita bisa menghindari, adalah nggak usah top up, nanti langsung dengan ambil opsi langsung dibayar tunai, ini lebih baik. Jadi kita naik Grab, naik Gojek ya, tanpa harus top up. Misalnya pilihannya itu ada, ini lebih baik. Supaya kita terhindar. Meskipun sama kayak bank tadi ya, bank konvensional itu sebenarnya ya secara hukum awalnya ya tadi, secara hukum dasarnya yang nggak boleh. Tapi dalam kondisi yang sudah dalam bahasa fikih ada istilah ta'umum bil balwa, ya, kita nggak bisa menghindari lagi. Ya kayak tadi misalnya pegawai yang gajinya ditransfer melalui bank itu, rekening bank itu, ya akhirnya dalam kondisi itu dibolehkan dengan syarat dan catatan dia tidak memanfaatkan dari kelebihan atau bunga yang dia dapatkan dari endapan rekening yang dia miliki. Itu ya, mau khairan ditambahkan ini sama Pak Teguh. Oke, satu lagi Ustaz, nyambung dengan Bu Insafitul Aminah terkait ini yang tadi membeli pulsa dan sebagainya. Kemungkinan nah sekarang kan ada kayak bank gitu ya, Bank BRI atau Pos, PT Pos atau perusahaan-perusahaan lain yang dia menyediakan satu sistem. Yang sistemnya itu bisa menjual tiket, bisa menjual pulsa, bisa menjual macam-macam termasuk pembayaran PLN dan lain sebagainya. Nah itu dijadikan satu sistem sehingga nanti siapa yang mau bermitra. Misalnya ada si A, saya mau bermitra, saya menjadi counter untuk pembayaran itu dan pembelian pulsa. Dan dia membeli menaruh sejumlah uang dan uangnya itu bisa digunakan untuk apa saja yang ada di sistem itu, termasuk pembayaran, termasuk pembelian pulsa dan lain sebagainya. Nah, model top up seperti ini diperbolehkan ya, atau yang termasuk yang nggak jelas tadi? Iya, kalau kita balik pada pendapat yang lebih banyak, ya, misalnya kayak kita di Indonesia sendiri ya, yang model seperti ini yang membolehkan, akad seperti yang membolehkan, misalnya seperti Dr. Onis Tahroni tadi, beliau di banyak tulisan beliau termasuk di pertanyaan-pertanyaan di Republika ya, itu beliau membolehkan dengan alasan ini adalah ijarah mausufah bidibah. Ini sifatnya adalah jasa yang dibayar di awal. Nanti adapun jasa itu seperti apa yang digunakan, yang penting adalah sudah ada pembelian di awal. Tapi kalau kita lihat ya, secara umum para asatidzah tadi yang kita sebutkan, mereka menyampaikan ini tetap dikatakan tidak bisa dikatakan ijarah mausufah bidibah. Karena ketika dia melakukan pembayaran di awal ya, top up tadi itu, nggak jelas nanti apakah untuk bayar listrik, apakah untuk bayar PLN, untuk bayar semuanya gitu ya. Nanti tinggal kebutuhannya apa yang mendesak dia gunakan, maka akadnya sebenarnya nggak jelas dia gunakan untuk apa gitu ya.
Nah, meskipun juga ada yang mengatakan kecuali kalau memang dari awal, ya ini tentu bagi konsumen. Dia mengakatkan dalam dirinya, oh saya akan melakukan seperti ini, top up itu dalam rangka untuk satu pilihan produk. Top up dalam rangka untuk misalnya untuk bayar listrik gitu ya. Ya, karena hanya satu, pilihannya hanya satu saja, alam, maka sebatas dia niatkan untuk saat itu, dia dibolehkan. Karena dia inginnya untuk satu produk saja. Ini pun kalau misalnya sangat terpaksa. Kalau tidak ya begitu. Itu ya sangat sulit saja karena banyak produknya. Banyak produknya yang ditawarkan di situ. Iya. Nah, solusinya seperti apa, Ustaz? Misalnya ya memang ada sih kayak misalnya counter Indosat atau itu ya sendiri dia mengadakan menjual khusus untuk misalnya Telkomsel atau Indosat atau apa, memang ada. Tapi kesulitan kan kalau segitu banyak produk sendiri-sendiri gitu. Kalau kita bicara solusi, bicara musufa bidima itu kan dibolehkan dengan ketentuan detail ya. Sehingga kalau misalnya kita ingin membeli satu produk barang yang jumlahnya lebih dari satu atau dua item tadi, dengan kita membeli sekian banyak itu, ini jika memungkinkan ya, maka kita beli jelas misalnya, oh untuk misalnya token listrik kita misalnya sekian, untuk biaya ini sekian. Nah ini kalau memungkinkan, sekali lagi kalau memungkinkan. Maka setiap kali misalnya ini kok sudah habis, maka secara otomatis dia berkurang. Dan ini sepertinya secara sistem nggak mungkin ya, karena ini sudah campur aduk ya, sudah satu untuk iya, semua betul. produk. Semua nggak produk. Mungkin. Iya. Semua produk itu bisa masuk itu semuanya. Iya. Servis atau apa istilahnya. Dan tapi itu kan sebetulnya tinggal ini aja, tinggal uangnya aja kan ya, uang syaratnya uang yang dibayarkan ke customer itu langsung ke sana, ini hanya dikumpulkan di tempat kita dulu, sehingga kita talangin dulu pembayaran, kita nerima, hanya seperti itu aja, tidak istilahnya kecuali kalau misalnya ada dengan top up 10.000 misalnya, nanti Anda akan mendapatkan bonus sekian, nah bonusnya seperti itu kan yang nggak dibolehkan ya. 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 Jadi karena memang faktor bonusnya itu. Jadi bonus itu yang kemudian nanti karena akadnya korat ya. Korat itu kan kemudian bonusnya ini yang nanti menjadi masalah. Ya, Ustaz. Masih ada waktu beberapa menit ke depan, Bapak mungkin mau ada yang menyempurnakan 9:00. Silakan. Sudah tidak ada? Tidak ada, Ustaz. Bagaimana? Ada Ustaz ada tambahan lagi atau itu tutup? Ya, sementara itu ya mudah-mudahan bermanfaat dan terus kita gali bersama tentang muamalah ini karena zamannya semakin hari semakin canggih sehingga tetap ya panduan kita adalah panduan hukum dalil yang berdasarkan Quran hadis. Boleh tidaknya muamalah pemerintahan barat itu kita teliti, kita uji dari para ulama-ulama yang berpendapat. Dan perlu kami informasikan ya, kita sampaikan kepada para peserta kafilah yang kebetulan ikut bergabung di malam hari ini. Kebetulan tadi hari Sabtu itu sudah selesai ya untuk 20 pertemuan di 3 materi. Insya Allah kita akan lanjut pada materi yang berikutnya, materi keempat dan seterusnya. Dan insya Allah nanti akan ada tambahan-tambahan program. Semoga semakin menjadikan kita memahami tentang kaidah-kaidah fikih muamalah dalam syariat. Apalagi ini baru dasar sekali. Ya, materi 1, materi 2, materi 3 itu sangat dasar sekali. Dan kita ketika memahami itu semuanya, apapun kondisi muamalah yang kita dapati di lapangan, insya Allah kita akan tahu jawaban-jawabannya dengan fondasi ilmu. Itu dari saya. Terima kasih. Saya Rumah Khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, terima kasih Ustadz Aziz dan Bapak-Bapak peserta kajian online. Dan insya Allah ini kajian ini akan kita rutinkan setiap pekan sekali. Nanti insya Allah waktunya akan kita umumkan kembali di grup dan akan kita sebarkan. Mudah-mudahan insya Allah mudah-mudahan ini akan memberikan manfaat kepada kita, karena semakin hari semakin mendekati hari akhir ini fitnah luar biasa. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dan tidak tergiur dengan keindahan dunia yang diiming-imingkan selama itu ada batasan syariat. Ya mudah-mudahan kita bisa pahami dan kita tidak terjerumus. Mari kita sama-sama akhiri dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.